Petugas gabungan dari Polda Jawa Barat, Jabar, dan Polres Bogor berhasil mengamankan dua sejoli pemeran video asusila berinisial RTM dan PVT. Video direkam di salah satu hotel kawasan Cikeas, Sukaraja, Kabupaten Bogor. RTM dan PVT sedang menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar, Bandung. Keduanya diamankan dari kediaman mereka di Cibinong, Kabupaten Bogor. Penangkapan dipimpin oleh Kanit 1 Subdit 5 di Treskrimsus Polda Jabar Kompol Wisnu Perdana. Petugas gabungan dari Polda Jawa Barat, Jabar, dan Polres Bogor berhasil mengamankan dua sejoli pemeran video asusila berinisial RTM dan PVT. Video direkam di salah satu hotel kawasan Cikeas, Sukaraja, Kabupaten Bogor. RTM dan PVT sedang menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar, Bandung. Keduanya diamankan dari kediaman mereka di Cibinong, Kabupaten Bogor. Penangkapan dipimpin oleh Kanit 1 Subdit 5 di Treskrimsus Polda Jabar Kompol Wisnu Perdana. Wakil Direktur di Treskrimsus Polda Jabar AKBP Roland Ronaldi membenarkan penangkapan dua orang terkait video mesum berdurasi 3 menit 18 detik tersebut. Betul, anggota kami menangkap dua orang di rumahnya daerah Cibinong. Nah, uraian singkat kejadiannya. Jadi pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 10, ini Subdit 5, ya, Unit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah melakukan patroli cyber di jaringan internet dan media sosial. Kemudian mendapati adanya video asusila tersebut yang viral di media sosial. Dalam upaya penyelidikan, tim melakukan melakukan analisa terhadap videonya. Kemudian diketahui bahwa video asusila tersebut diduga direkam di salah satu hotel, ya, dan singkat kata diketahui juga pelaku-pelakunya yang berinisial RTM dan PVT. Selanjutnya tim melakukan penelusuran dan telah berhasil mengamankan dua sepasang kekasih ini, ya, kita sudah amankan. Itu kita amankan di salah satu tempat kos-kosan yang ada di Kabupaten Bogor, di Kecamatan Cibinong, dan kita bawa dilakukan untuk melakukan penyelidikan. Nah, dari hasil pemeriksaan diketahui RTM dan PVT adalah sepasang kekasih yang tadi saya sampaikan, sengaja bekerja dalam kegiatan ini, bekerja sama untuk membuat konten asusila yang diunggah di situs Pornhub. Sekali lagi, mereka mengunggahnya di dalam situs Pornhub yang dijual secara per tayang, istilahnya pay per view, ya. Jadi setiap tayang kemudian itu di dia mendapatkan keuntungan, ya.
Dan ternyata itu juga ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Ternyata setiap 1.000 orang yang melihat itu mendapatkan jumlahnya itu ternyata kecil, seharga 6.000 ya, seharga 6.000. Jadi setiap 1.000 orang yang menyaksikan kejadian film yang diunggah di Pornhub itu, dia hanya mendapat 6.000 ya, 6.000 dari 1.000 orang dia mendapat 6.000 rupiah. Berdasarkan hal tersebut, dari mereka telah memproduksi 26 video. Mereka telah memproduksi 26 video sejak bulan November 2020. Ya, mengapa mereka melakukan hal ini? Ya, dengan alasan seperti biasa, karena ya kebutuhan ekonomi. Dalam situasi ini, ya, mereka berinisiatif untuk mengunggah film-film mereka. Kemudian hingga dari bulan November kemarin hingga kemarin tertangkapnya mereka berdua ini, mereka sudah mendapatkan keuntungan sebesar 19,5 juta rupiah. Ya, sekali lagi, dari kegiatan mereka mengunggah di situs Pornhub di bulan November sampai sekarang, mereka sudah mendapatkan keuntungan sebesar 19,5 juta rupiah. Dan ini hal yang menarik, pembayaran itu dilakukan dengan sistem yang unik, yang mungkin kita tidak bisa mendeteksi, tapi alhamdulillah tim cyber bisa mendeteksi dan mengungkapkan. Jadi sistem pembayarannya itu dari situs Pornhub itu memberikan dalam bentuk dolar, kemudian masuk ke dalam satu akun yang lain, lalu akun kemudian di transfer lagi, dan akhirnya dalam bentuk rupiah dan diambil oleh pelaku ini. Dan hanya kurang lebih 15 menit dalam proses transferannya, 10-15 menit. Jadi berdasarkan sistem digital, dari dolar kemudian berubah menjadi Bitcoin ya, dari Bitcoin kemudian berubah lagi sampai ke rupiah. Nah, ini sebesar 19,5 juta rupiah. Dan tiap bulan itu harga yang diterima, jumlah yang diterima itu berbeda-beda sesuai dengan berapa banyak konten yang sudah dikirim ke situs Pornhub. Berdasarkan hal tersebut, kedua pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 junto, pasal 45 ayat 1 junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan pasal 55, 56 KUHP, dan atau pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Modus operandi ya tadi sudah saya sampaikan. Nah, pasal yang dilanggar ini saya akan menjelaskan dari pasal 27 tadi. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kemudian kekerasan seksual,
lalu masturbasi atau onani, lalu ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, kemudian alat kelamin atau pornografi anak, pidana paling lama 12 tahun, dan atau denda paling banyak 6 miliar rupiah. Jadi itu ancaman hukuman dengan sanksi hukumannya. Nah, oleh karena itu ya kita patut mengapresiasi hasil kerja keras dari rekan-rekan kita dari Direktorat Kriminal Khusus, khususnya tim cyber, yang sigap dan tanggap ya untuk mengungkap dan menjawab keresahan dari masyarakat Jawa Barat, khususnya ketika terjadi ada video-video porno yang di salah satu hotel di Kabupaten Bogor. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan himbauan kami kepada masyarakat agar segera melaporkan apabila ada ditemukan hal-hal serupa. Mengingat situasi pandemi ini, kita butuh ketenangan, kita butuh konsentrasi untuk segera menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Ya, itu saja himbauan dari kami. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Coba diangkat orangnya deh. Orangnya diangkat. Diangkat orangnya. Itu yang sudah divaksin jangan sia-sia, mundur dikit. Ya, mundur dikit ya. Bebek, lu kan bebek. Jangan mau gitu.